Ya, anak-anak, kita mulai saja ya, karena waktunya sudah lewat 12 menit. Ibu dari tadi nungguin, ya. Habis Ya, Google Meet akidah, Bu. baru selesai. Iya. Oh ya udah. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian Ibu paksakan walaupun habis akidah Google Meet lagi ya, karena ini materi terakhir dari bab 2. Ya, khawatirnya Bu Eva buat soalnya itu bab 2-nya tuntas gitu kan ya. Jadi Ibu sekarang mau menerangkan tentang umroh. Nah, kalian harus tahu dulu anak-anak ya, bahwa umroh itu pekerjaan yang berbeda dengan haji. Kalau orang Indonesia, umroh mengartikannya sebagai haji kecil. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, umroh itu artinya ziarah, ziarah atau berkunjung. Ya, umrohnya sendiri hukumnya sunnah. Jadi kalau orang itu pergi umroh, itu hukumnya sunnah. Beda dengan haji. Kalau haji kan wajib, termasuk rukun Islam. Nah, kalau umroh hukumnya sunnah. Tetapi, ingat, walaupun sunnah, dalam setiap melaksanakan ibadah haji, orang itu harus umroh. Jadi, ketika orang berangkat untuk naik haji, dia juga harus umroh. Nah, dari situ ada cara-cara melaksanakan haji yang 3 macam itu. Ya, kalau ketika naik haji itu dia umroh dulu, setelah umroh baru melaksanakan haji, namanya haji tamattu. Ya, kalau dia ketika naik haji itu haji dulu, setelah hajinya selesai baru melaksanakan umroh, itu namanya haji ifrad. Ini haji terbaik yang tidak kena dam. Ya, tetapi kalau orang waktunya mepet, ya, waktunya sempit, atau misalnya ada sesuatu hal, misalnya karena suatu penyakit, ya, dia melaksanakan haji dan umroh secara sekaligus bersamaan. Jadi misalnya ketika ihram, dia ihram umroh, ihram haji sekaligus ihram umroh. Diniatin 2. Ketika tawaf, dia tawaf untuk haji, tawaf untuk umroh. Itu namanya haji kiron. Ya, haji kiron. Haji kiron ini harus bayar dam, tamattu juga harus bayar dam. Yang tidak bayar dam itu adalah haji ifrad. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan umrohnya sendiri. Ya, yang dilaksanakan ketika umroh itu apa? Disebut haji kecil karena tidak semua apa yang dilaksanakan ketika berhaji itu dilaksanakan ketika umroh. Ada bagian-bagian yang tidak dilaksanakan. Nah, umrohnya sendiri itu anak-anak bisa selesai dalam hitungan jam. Ya, jadi tidak sampai berhari-hari. Kalau ibadah haji itu kata Bu Rumzil kemarin kan perkiraannya hanya 5 hari. Ya, hanya 5 hari. Ya, butuh waktu paling sedikitnya 5 hari. Tetapi kalau umroh itu hitungan jam, tergantung kepada kondisi fisiknya dan kendaraan yang dinaikin. Ya, bagaimana umroh itu? Nih perhatikan. Kalau syaratnya sama dengan haji, ya, rukunnya juga sama dengan haji, cuman tidak ada wukuf di Arafahnya. Ya, rukunnya sama dengan haji, kecuali wukuf di Arafah enggak ada. Larangannya sama dengan haji. Mikotnya sama dengan haji, kecuali. Nah, kecualinya perhatikan. Mikot makani. Nah, mikot makani itu batas tempat untuk mulai ihram. Ya, yang berbeda, ini karena semuanya sama, hanya yang berbeda yang Ibu sebutkan ya. Orang yang ada di Mekah, kalau mau berhaji, dia mikotnya dari rumahnya masing-masing kan? Ya, kalau kita orang Indonesia dari hotelnya masing-masing. Tetapi kalau mau umroh, mikotnya harus keluar dari tanah haram. Harus keluar dari tanah haram.
ada 3 pilihan yang bisa dijadikan mikot untuk orang yang ada di Mekah, yaitu Tan'im, Hudaybiyah, atau Ji'ronah. Nah, selainnya itu sama semuanya dengan haji. Misalnya orang datang dari Madinah, mikot umrohnya ya di Bir Ali. Orang datang dari Najd, mikot umrohnya di Qornul Manazil. Ya. Orang datang dari Indonesia langsung mau umroh, mikotnya di Yalamlam. Ya, seperti itu anak-anak. Ya. Nah, sekarang yang berbeda apa lagi? Wajib haji itu tidak ada di umroh. Yang tidak ada bermalam di Musdalifah, tidak ada. Jadi kalau kalian umroh ke Musdalifahnya itu hanya lewat doang, supaya tahu aja mana sih Musdalifah gitu. Ziarah doang, ya dibawa jalan-jalan doang sama mutawifnya. Tidak ada melempar jumroh. Jadi kalau umroh tidak ada lempar jumrohnya. Tidak ada bermalam di Minanya. Ya. Ya, tidak ada juga berkurban yang harus tanggal 10. Itu enggak ada. Ya. Tidak ada wukufnya tadi kalau rukunnya. Nah, selainnya itu sama. Samanya bagaimana nih? Perhatikan, Ibu kasih tahu tata caranya. Jadi anak-anak, kalau kita itu umroh dari Indonesia nih berangkat ya. Nah, kita itu rata-rata akan dibawa dulu ke Madinah. Ya, rata-rata akan dibawa dulu ke Madinah. Nah, selama di Madinah itu anak-anak kita belum melaksanakan umroh. Kenapa? Karena di Madinah itu yang dilaksanakan hanya ziarah ke Nabi. Ya, ke makam Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Nah, kita juga akan dibawa ke masjid Masjid Kuba yang ada di Madinah. Ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Nah, kenapa dibawa ke sana, Bu? Karena kata Nabi, barang siapa yang berangkat dari rumahnya, ya kalau kita dari hotelnya atau dari mana saja ya, berangkat itu dalam keadaan suci, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, dia akan mendapatkan pahala seperti umroh. Jadi kalau kalian itu ada di Madinah, jangan disia-siakan untuk selalu pergi kalau bisa tiap hari ke Masjid Kuba. Syaratnya tadi, berangkatnya harus dalam keadaan suci. Bu, kentut di tengah jalan. Misalnya naik bis, kan ada bisnya, Nana. Misal kentut, ya sampai di sana wuduk lagi ya. Habis itu sholat 2 rakaat. Sholat apa, Bu? Ya sholat sunnah mutlak. Kalau misalnya pagi-pagi sholat duha mungkin di sana. Ya, pokoknya sholat sunnah mutlak aja. Ya, di Masjid Kuba. Ya. Kalau pergi itu anak-anak diusahakan kalau lagi umroh doang ya, habis duhur. Habis sholat duhur. Kenapa? Karena kalau habis subuh, istilahnya pagi-pagi kayak sekarang, itu penuh. Ya, kalau musim umroh, itu penuh. Ya, nanti kamu akan termakan waktu banyak di situ. Ya, rata-rata orang pergi ke Masjid Kuba itu yang bersama rombongan adalah habis subuh. Ya, tapi kalau pergi sendiri usahakan habis duhur. Itu lengang, enak. Ya. Ya, kalau pergi jangan sendirian. Kalau sendirian harus tahu bisnya di mana, nanti turunnya di mana, balik ke hotelnya bagaimana. Harus tahu jalan. Kalau sudah tahu jalan boleh pergi sendiri. Nah, begitu doang, Bu. Iya, pulang lagi. Iya, dibawa ke situ. Kemudian dibawa apa lagi? Dibawa untuk ziarah ke Baki. Ke Baki. Baki itu tempat dikuburnya banyak sahabat. Ya. Nah, yang jangan sampai ketinggalan adalah kamu ziarah ke makam Nabi. Di situ kata Nabi, di antara mimbarnya Nabi, jadi mimbarnya Nabi dipertahankan anak-anak tempatnya, itu ada tangga tinggi itu mimbarnya Nabi ya. Nah, itu dengan makamnya Nabi, kata Nabi ini adalah raudhah min raudhatil jannah. Taman yang nanti akan ada di sorga. Nah, berdoa di situ, itu yang namanya raudhah. Kalau dulu ya,
batas-batas raudhah itu bisa ditandai dengan karpet warna hijau. Tetapi sekarang tidak ada lagi warna hijau. Ya, kenapa? Karena rata-rata warnanya dimerahin, total dimerahin. Kadang-kadang dihijauin semuanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kamu harus tahu mana yang raudhah. Ya, kalau bisa setiap hari. Ada tiang di situ, namanya ustuwana ya bahasa Arabnya. Ada tiang banyak di raudhah situ. Itu anak-anak namanya tiang firqoh ya. Bukan tiang firqoh, tiang apa pokoknya bahasa Arabnya diundi apa, bukan firqoh salah, pokoknya tiang yang kata Siti Aisyah, seandainya kamu tahu fungsinya tiang ini, maksudnya di tiang ini posisinya, keutamaannya apa, dia akan bersedia untuk diundi siapa yang boleh berdoa di situ. Ya, itu ditandai dengan tulisan Aisyah di atasnya, karena Siti Aisyah yang meriwayatkan hadisnya. Ya, nah itu anak-anak yang dilaksanakan selama ada di Madinah. Ya, sholat wajibnya dilaksanakan di Masjid Nabawi. Kalau sampai 8 hari, insya Allah kalian mendapatkan yang namanya sholat arba'in. Arba'in itu artinya 40 sholat wajib dikerjakan di Masjid Nabawi. Memangnya kenapa Bu? Karena di Masjid Nabawi 1 kali sholat sama dengan berapa? 1000 kali. Sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Jadi jangan sampai sholat wajib tidak dilaksanakan di Masjid Nabawi. Rugi. Ya, diperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini belum mulai umrohnya, anak. Ini masih sunnah-sunnah aja, ya, yang dilaksanakan ketika di Madinah. Nah, kalau sudah mau ke Mekah, biasanya kalian sudah disuruh ihram untuk umroh. Bapak Ibu itu besok sudah mau ke Mekah jam 8. Jadi sebelum jam 8 silahkan dipuas-puasin ke Masjid Nabawi, silahkan pakai baju ihramnya, sudah mandi segala macam seperti yang Ibu ceritain. Jadi kalau mau pakai ihram, mandi dulu ya. Ketika mandi boleh masih pakai wangi-wangian ya, karena belum ihram kan, belum berniat kan. Ya, pakai sampo yang wangi boleh, pakai parfum yang wangi boleh, tapi parfumnya bukan di baju ihram ya, di badan kalau ada. Laki-laki, bukan perempuan enggak boleh. Kemudian boleh masih pakai, pokoknya masih boleh. Nah, kalau mandinya itu diniatkan mandi sunnah anak-anak ya. Mandinya seperti mandi wajib, tetapi niat mandi sunnah, niat mandi sunnah ihram. Nah, kalau sudah pakai baju ihramnya. Kemudian apa? Kemudian kamu akan dibawa ke masjid yang ada di Bir Ali karena kamu berangkat dari Madinah. Jadi ini walaupun orang Indonesia, tetapi karena berangkat ke Mekahnya lewat Madinah, kita ikut mikotnya orang Madinah. Ya, tidak ke Yalam Bu, enggak. Ya, nah, itu anak-anak di sana ada masjidnya. Kalau yang batal bisa wudhu lagi. Ya, kalau nggak sempat mandi ada di sana tempat untuk mandinya. Ada shower gitu. Nah, kalau sudah sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah ihram. Ya, diniatkannya sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Nah, kalau sudah nanti akan dibimbing oleh oleh mutawifnya. Kadang-kadang ketika mau naik ke bis, kadang-kadang sudah ada di bis. Untuk apa? Untuk ihram, untuk berniat. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umroh. Itu yang paling gampang. Labbaik Allahumma umroh. Tuh. Kalau sudah mengucapkan itu anak-anak sudah berniat, mulai berlaku larangan-larangan. Ya, semua yang dilarang yang sudah Ibu jelaskan di haji itu berlaku juga di umroh. Perempuan tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai cadar, tidak boleh sininya ketutup, telapak tangannya nggak boleh tutup. Kalau sininya Bu, kalau sininya harus tertutup. Ya, makanya orang Indonesia karena bajunya sampai di sininya ditambahin dengan kaos tangan, tetapi yang di sininya kebuka. Oke? Nah, berbeda kalau dengan orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, anak Timur Tengah memang bajunya gede-gede, tangannya emang nggak kelihatan.
Dia tidak usah pakai sarung tangan, udah ketutup itunya tangannya ya. Kemudian anak-anak, kamu akan dibawa ke Mekah. Ya, untuk masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah. Kalau sudah sampai di Mekah, kalian akan dibawa dulu ke hotel, naruh barang kalian. Ya, udah dikasih kamar segala macam, masuk ke kamarnya, nanti akan dipandu sama mutawifnya untuk pergi ke Masjidil Haram. Jadi dari hotel jalan kaki. Kalau hotelnya jauh naik bis lagi. Pergi ke mana? Pergi ke Masjidil Haram. Nah, pergi ke Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram ada doanya. Baca, ada di buku ya. Kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, anak-anak, usahakan tawafnya itu, ini kan ceritanya mau tawaf umroh ya. Usahakan tawafnya di mataf yang ada di sekitar Ka'bah. Jangan di lantai 1, lantai 2, apalagi di mana di atas di rooftop tuh jangan. Usahakan yang di bawah. Supaya apa? Supaya kalian itu nomor 1 ya, lingkarannya tidak begitu lebar supaya nggak capek. Nomor 2 lebih mantap karena melihat Ka'bah langsung. Ya, jangan takut kok ini, jangan terlalu khawatir. Kenapa? Ini Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak boleh ada prasangka buruk apapun. Bismillah langsung. Tapi tidak boleh ini juga, tidak boleh sotoy, tidak boleh sombong, tidak boleh. Pokoknya harus banyak berdoa. Ketika melihat baru pertama kali melihat Ka'bah ada doanya. Ya. Ketika baru pertama kali melihat Ka'bah ada doanya. Habis itu turun, sudah ada di mataf, cari itu pojok Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Ya, kalau ada lintas 1, 2, cari yang lampu warna hijau. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, kamu start dari situ untuk tawaf. Kalau yang laki-laki, bahunya ini dibuka. Jadi cara memakai kain ihram yang bagian atas itu namanya ittiba, bagian bahu kanannya itu terbuka, diginiin. Nah, ya. Kalau perempuan harus tertutup. Perempuan usahakan pakai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Kenapa? Takutnya pas lagi banyak orang, ada yang mendorong-dorong, keinjek kakinya laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai kaos kaki kan, ketika ihram. Nah, kita nggak batal karena terhalang oleh kaos kaki kita. Kalau batal Bu, kalau batal keluar dulu. Akhirnya kita tidak bersama dengan rombongan. Harus apa? Harus wudhu dulu. Wudhu sekarang ada di dalam Masjidil Haram, sudah alhamdulillah ya, tidak begitu jauh wudhunya. Habis itu kalau misalnya batal, cari Hajar Aswad lagi, cari rukun Hajar Aswad lagi untuk memulai putaran selanjutnya. Mengelilingi Ka'bahnya sama dengan ketika tawaf untuk haji anak-anak 7 kali. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu dihitung 1. Pastikan 7. Ibu sudah bilang cara menghitung 7-nya bisa dengan tasbih yang memang sengaja isinya hanya 7, bisa dengan hand counter yang 1, 2, kalau sudah 7 berhenti. Bisa juga dengan membedakan doa setiap putaran yang sudah dirancang oleh penyelenggara haji. Ya, di buku haji itu sengaja dibedakan putaran pertama sampai ke-7 supaya apa? Supaya menghitung putaran itu lebih gampang. Nah, kalau sudah dapat 7, oh ya jangan lupa ya, setiap putaran ketika sampai di di rukun Yamani, ingat kan rukun Yamani, rukun pojok sebelum Hajar Aswad, itu namanya rukun Yamani. Pojok yang menghadap ke negara Yaman, itu namanya rukun Yamani. Itu kan sunnahnya dipegang. Tetapi karena kita kemungkinan tidak bisa memegang, itu anak-anak kita boleh begini, tidak apa-apa, tetapi harus ingat, mulai rukun itu kita sejajar dengan rukun Yamani, kita sudah mulai baca doa. Doa yang memang diajarkan oleh Nabi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Ya, itu. Kalau sudah dapat 7, selesai sampai Hajar Aswad lagi, kita keluar dari mataf yang banyak orangnya, kemudian cari tempat yang lurus dengan
makom Ibrahim. Ya, yang seperti sangkar, yang ada tapaknya Nabi Ibrahim di situ, tapak kakinya Nabi Ibrahim. Kalau bisa dekat, alhamdulillah. Tidak bisa, yang penting lurus. Tidak bisa ya di mana saja. Untuk apa? Untuk sholat sunnah setelah tawaf. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, kalau sudah berdoa, ya berdoanya kalau bisa diusahakan lurus dengan multazam. Multazam apa? Multazam itu antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, kalau bisa ke sana, kalau nggak bisa lurus aja dengan multazam. Ya, itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau sudah berdoa, ya berdoa apa saja, Bu? Berdoa apa saja yang disiapkan di bukunya boleh berbahasa Arab. Tetapi kalau ditambah dengan bahasa Indonesia, misalnya kita ada keinginan-keinginan, dipersilahkan. Kalau sudah, ambil air zam-zam. Jadi ada banyak tong-tong air zam-zam, keran-keran air zam-zam di situ. Baca doa dulu sebelum minum air zam-zam. Kata Nabi, air zam-zam itu tergantung pada doa yang dipanjatkan oleh orang yang meminumnya. Ya, ini air mukjizat. Ya, kata Nabi nih harus percaya. Orang-orang zaman dahulu anak-anak, termasuk misalnya penulis-penulis hadis itu anak-anak, untuk mencari hadis, untuk menghafalkan hadis, itu anak-anak minum air zam-zam. Sebelum minum air zam-zam itu berdoa dulu. Karena Nabi sudah yang membuka rahasianya bahwa tergantung pada doa yang meminumnya. Ya, kalau minta kesembuhan, sembuh. Minta apa terkabul. Apalagi minumnya di Masjidil Haram. Ya, apalagi di dalam Masjidil Haram. Kalau sudah anak pergi ke mas'ah. Ya, mas'ah itu tempat untuk sa'i. Ya. Jauh, Bu, enggak dekat, di dalam Masjidil Haram juga sekarang sudah mas'ahnya. Tidak ada bukit-bukit, sudah berupa lantai marmer yang dingin semuanya. Tidak ada panas-panas. Ya. Kita naik, memang sengaja itu dibikin nanjak supaya apa? Supaya berasa naik ke Bukit Sofa. Ya, memang sengaja dibikin nanjak itu anak. Ya, supaya apa? Supaya ada bekas-bekasnya. Supaya serasa naik ke Bukit Sofa. Nah, caranya apa? Ya, baca Inna Sofa wal Marwa tadi di atas ada sudah. Min sya'airillah ada, di buku ada. Nah, begitu sudah naik ke sofa, makanya Ibu usahakan kalian itu berada di lantai ground, lantai dasar ya. Supaya apa? Supaya kamu menghadap ke Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan. Kalau kalian itu sa'inya di lantai 1, Ka'bah kelihatan sedikit. Ka'bahnya kelihatan sedikit. Tetapi kalau di lantai dasar, Ka'bahnya kelihatan gede. Maksudnya lebih utuh kelihatannya. Menghadap ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk berdoa. Ya, abda'u bima bada'allahu bih. Baca doanya terus, ditambah lagi dengan doa yang banyak karena ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Habis itu mulai untuk sa'i dari Bukit Sofa. Mau zikir seperti di buku boleh, mau yang lainnya boleh. Ya, yang dianjurkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada banyak, ada panjang. Ya, mau dibedakan setiap putaran boleh. Itu cara untuk memudahkan menghitung ini. Tapi kamu harus rajin baca bukunya begini. Ya. Bu, saya hafalin. Makanya Ibu suruh kalian itu haji atau umrohnya waktu masih muda supaya kalau ngafalin masih enak. Ya. Kalau Ibu baca. Ya. Nah, ingat ketika dari Sofa ke Marwah itu ada lampu warna hijau. Ketika sudah masuk di bawahnya lampu warna hijau, yang laki-laki harus lari-lari. Kalau yang perempuan enggak. Ya, kalau sudah selesai lampu hijaunya sudah tidak ada di atas kalian jalan lagi menuju ke Marwah. Nah, ketika ada di lampu hijau itu anak-anak ada doanya, dibedain ya. Tapi kalau ada hafal ya terserah kamu itu sebenarnya.
Tapi kalau menurut ibu, hafalkan. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz. Terus ila akhirih. Nah, kemudian anak-anak menuju Marwah. Ya, berzikir, berdoa, terserah. Kalau sudah sampai di Marwah itu masih ada sisa-sisa bebatuan, tapi sudah licin-licin, sudah tidak terjal ya anak-anak ya, sudah bisa ditapakin. Berhenti dulu sebentar. Untuk apa? Untuk menghadap ke arah Ka'bah lagi. Ya, Bu, tahu dari mana Bu kalau dari ini Ka'bahnya? Di sana diatur anak-anak ubinnya itu menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Jadi misalnya kita ada di Bukit Sofa, kalau di Bukit Sofa Ka'bah itu kelihatan. Tapi kalau ada di Bukit Marwah, Ka'bah itu tidak kelihatan. Ketahuannya kita menghadap apa enggak, itu lihat ubinnya. Ubinnya itu menghadap ke arah Ka'bah semuanya. Jadi misalnya kita nih sholat di lantai berapa di Masjidil Haram nih ya, kita kan enggak tahu Ka'bahnya ada di sebelah mana gitu kan ya. Kita lihat aja ubinnya. Ubinnya sudah diatur anak supaya menghadap ke arah Ka'bah, ke Baitullah. Nah, berdoa. Kalau sudah lanjutin lagi putaran kedua, perjalanan kedua dari Marwah ke Sofa. Sampai di Sofa berdoa lagi, berjalan lagi ke Marwah. Ingat, setiap ketemu dengan lampu hijau yang laki-laki jalan-jalan, lari-lari kecil ya. Tapi larinya sungguh-sungguh, bukan slow motion, bukan ya, lari beneran. Nah, kalau sudah anak 7 kali kalian akan berhenti di Marwah, terakhirnya di Marwah. Nah, kalau sudah selesai di Marwah, kalian berdoa, ada doa yang dirancang oleh ulama itu, doa yang sayang kalau tidak dipanjatkan ketika ada di Marwah selesai sa'i. Nah, tapi kalau masih kurang, tambahin lagi dengan doanya karena ini mustajab. Ya, di Bukit Marwah terakhirnya. Kalau sudah anak-anak berarti kita tinggal tahallul. Ya, tahallul. Tahallul apa? Ditandai dengan menggunting rambut. Minimal 3 helai. Tetapi sunnahnya kalau perempuan segini. Jadi kalau mau umroh, kamu jangan potong rambut dulu yang cewek, motongnya di sana. Ya. Kata Nabi itu anak-anak rambut yang dipotong ketika umroh, ketika tahallul lah pokoknya, entah haji entah umroh, itu anak-anak akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan semua dosa ikut rambut yang dipotong. Nah, kalau laki-laki, afdolnya itu dicukur gundul. Ibu, nggak ketemu sama tukang cukur, ya potong dulu 3 helai, nanti cari barbershop. Banyak nanti di dekat hotel. Ya, Ibu saya masih mau umroh lagi. Umroh buat siapa? Umroh buat kakek saya sudah meninggal. Oh kalau begitu jangan digundul dulu. Ya disisain. Jadi misalnya berapa? 1 senti. Jadi pas selesai umroh sendiri, dicukur, bilang ke tukang cukurnya 1 senti. Jangan kulun itu semuanya botak ya. Kalau botak besoknya mau umroh lagi belum ada rambutnya. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata dibotakin, ya saya kan masih umroh lagi gitu ya. Itu dikasih isyarat aja, guntingnya taruh di atas di atas kepalanya, tahallul. Nah, mau dipotong nggak ada ya rambutnya. Tapi kalau memang sudah direncanakan mau umroh lagi, jangan dibotakin ketika tahallul pada umroh yang pertama. Disisain dulu. Ya, disisain. Misalnya dipotong diatur lah pokoknya, misalnya sedikit dulu. Pokoknya di tahallul terakhir harus botak kalau laki-laki. Ya, harus botak. Kenapa? Karena Nabi mendoakannya 3 kali. Rugi kalau tidak dapat doanya Nabi ini. Doanya Nabi itu tidak ada ininya, tidak ada. Dan yang didoakan oleh Nabi supaya disayangi sama Allah. Ya, kalau Nabi yang berdoa itu nggak ada tertolaknya. Supaya menjadi orang yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Didoain sama Nabi 3 kali. Nah, perempuan pengen botak juga, Bu? Jangan. Nabi sudah bilang segini aja. Setelah itu apa, Bu? Selesai.
Itu kalau pengalaman ibu hanya 4 jam selesai. Ya, hanya 4 jam selesai. Ya, mulai dari perjalanannya tuh anak, mulai dari kita naik kalau taksi-taksi, kalau bis-bis itu kan ya, berangkat dari hotel, pergi ke tempat mikot, misalnya ke Tanim atau ke Jirana atau ke Hudaibiyah, terus pergi lagi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, itu sekitar 4 jam only, selesai. Nah, tapi walaupun hanya 4 jam ini anak-anak, walaupun hukumnya sunnah, mengapa kok orang berlomba-lomba sudah umroh, pengen umroh lagi? Nah, karena kata Nabi, antara umroh dan umroh berikutnya, ini akan dihapus dosanya, akan diampuni dosanya. Nah, makanya tuh orang habis sudah umroh lagi. Kenapa? Dia kepengen dihapus dosanya. Oh kalau begitu Bu, saya habis umroh boleh dong ngapa-ngapain, habis itu umroh lagi. Jangan. Ya, jangan. Kalau direncanain seperti itu nggak mabrur nanti. Ya, jangan. Ya. Seperti itu anak-anak ya. Dan kata Nabi, segala biaya yang dikeluarkan baik untuk haji maupun umroh itu pasti disuburkan oleh Allah, akan diganti sama Allah. Jadi jangan takut-takut untuk mengeluarkan biaya banyak untuk haji atau umroh. Nah, kalian ya karena hidup di zaman sekarang yang umroh itu oleh travel kadang-kadang digabungkan dengan city tour gitu ya. Ibu pesan, ya, jangan ikut paket yang habis umroh terus pergi ke negara-negara yang habis itu kamu ngelihat maksiat. Ya, ada banyak paket umroh, habis umroh ibaratnya dicuci nih ya, udah mohon ampun ke Allah, sudah di sana sholat di Masjid Nabawi, sudah berdoa di Raudhah, sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di masjid lain. Kalau di Masjidil Haram, sholat 1 kali sama dengan sholat 100.000 kali di masjid lain, anak-anak. Tuh ya, jangan sampai ketinggalan sholat wajib di Masjidil Haram. Sholat 1 kali sama dengan sholat 100.000 kali di masjid lain. Nah, ya, jangan sampai yang sudah dikumpulkan pahala-pahala itu terus kalian dibikin percuma dengan pergi ke misalnya pergi ke mana ya? Ya kemana-mana ya, kan ada misalnya umroh plus mana. Yang di situ ada maksiat. Melihat tarian-tarian, melihat ini, melihat apa-apa. Nah, itu jangan. Ya. Kalau sarannya Bu Rumzi, supaya apa? Supaya pulang-pulang itu mabrur, membekas bahwa kita itu sudah sampai ke Baitullah, sudah berdoa di depan Ka'bah, itu membekas. Ya. Kalau orang Indonesia bilang orang pulang umroh atau pulang haji itu masih dikelilingi oleh malaikat. Ya iya, karena yang dilaksanakan di sana hanya ibadah. Ada Bu yang nggak ibadah, dia ke pasar melulu, beli oleh-oleh gitu ya. Janganlah, kita jangan yang seperti itu. Boleh beli pulang dari masjid, beli oleh-oleh, tapi jangan sampai itu jadi prioritas. Prioritas utama adalah ibadah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah selesai Bu? Udah, begitu doang umroh. Berarti kalau orang haji itu bagaimana Bu? Nah, kalau orang haji, walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah umroh, dia masih harus umroh lagi ketika haji. Jadi, pelaksanaan ibadah haji itu terkait dengan umroh di saat itu. Ya, kalau Indonesia Ibu bilang rata-rata hajinya tamattu. Jadi nih, Ibu kasih tahu urut-urutannya kalau haji tamattu. Biasanya orang Indonesia itu kalau kloter pertama sampai kloter setengah, artinya gelombang pertama, anak, itu akan dibawa ke Madinah. Ya, akan dibawa ke Madinah. Jadi landingnya di Bandara Madinah. Ya, ini ceritanya haji tamattu ya. Dibawa ke Madinah dulu. Kemudian di Madinah, kata Bu Rumzil mengerjakan seperti yang tadi, sholat arba'in.
Ya, sholat arba'in 40 waktu dikerjakan kan 1 hari 5 waktu tuh anak-anak ya. Berarti kan 8 hari butuhnya biar dapat 40. Itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Nah, yang dikerjakan seperti itu hanya ya. Apa namanya? Ziarah ke Nabi, ke Raudhah, sholat wajib gitu. Ziarah ke Baqi sama ke masjid yang kata Bu Rumsil tadi, Kuba jangan lupa. Kalau 8 hari, usahakan 8-8-nya kita itu ke Kuba. Kenapa? Pahalanya sama dengan umroh. Pahalanya sama dengan umroh, sholat 2 rakaat. Syaratnya adalah punya wudhu atau apa namanya sudah bersuci dari rumah. Nah, kalau sudah 8 hari di Madinah, ini akan dibawa ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan umroh dulu. Nah, karena datang dari arah Madinah, kita akan disuruh ihram umroh di Bir Ali. Ihram umroh di Bir Ali. Jadi dari hotel kita itu sudah disuruh pakai baju ihram, sudah disuruh mandi sunnah, karena kalau musim haji di Bir Ali itu ruame, kamar mandinya takutnya ngantri. Di sana itu hanya untuk yang batal wudhu aja. Ya, disuruhnya ihramnya itu dipakai dari hotel. Dikemasin semua barang-barangnya. Ada yang bawain kalau tas gedenya, kita hanya bawa tas yang kecil, ya. Tas kecil dibawa ke atas bis berangkat ke Bir Ali. Nah, berangkat ke Bir Ali, sampai di Bir Ali yang batal wudhu dulu, ya. Kalau yang belum sempat mandi misalnya lupa atau misalnya bagaimana ya, mandi lagi. Mandinya mandi sunnah ya, seperti mandi wajib, apa namanya kaifiyahnya, tata caranya, tapi niatnya mandi sunnah ihram. Nah, pakai baju ihramnya, pergi ke masjid yang ada di Bir Ali. Sholat sunnah ihram, ya, sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian naik ke bis. Nah, biasanya dipandu dari bis untuk labbaik Allahumma umroh, niat mau umroh, untuk ihram umroh. Menuju ke Mekah. Sepanjang perjalanan labbaik Allahumma labbaik, baca talbiyah dan doa. Sepanjang perjalanan usahakan seperti itu. Tetapi karena perjalanannya lama, itu kan ada tidurnya, Nana. Ada tidurnya ya. Nah, ada tidurnya. Nah, kalau nanti kita ini ya, kita harus ingat, kalau kita ke kamar mandi mau wudhu lagi, jangan sampai kelihatan auratnya. Jadi jangan sembarangan, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, nanti gimana Bu kalau mau wudhu? Ya wudhunya di dalam. Kalau sama perempuan ya enggak. Kalau sama perempuan enggak masalah ya. Jadi kalau misalnya mau pipis, mau wudhu lagi, hati-hati bajunya jangan sampai batal, apa namanya najis ya. Nah, kemudian akan dibawa ke Mekahnya, ke hotelnya. Setelah taruh barang, kita akan dipandu untuk melaksanakan tawaf umroh. Ingat, selama menunggu di hotel, hindari yang larangan-larangan. Wangi-wangian yang rawan. Wangi-wangian. Tisu basah yang ada wanginya, parfum itu hindari dulu. Karena kita dalam posisi ihram untuk umroh. Kemudian pergi ke Masjidil Haram, sama seperti yang Ibu bilang tadi, berdoa ketika masuk Masjidil Haram, kemudian pergi ke Mataf, tempat untuk tawaf, kemudian kalau melihat Ka'bah, baca doa ketika melihat Ka'bah, cari pojok Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Berputar 7 kali, sudah selesai, sholat di di Makom Ibrahim, atau kalau enggak yang lurus, kemudian berdoa di multazam, kalau enggak yang lurus dengan multazam, minum air zam-zam, lalu pergi ke tempat sa'i, ke mas'ah. Laksanakan sa'i. 7 kali berakhir di Marwah. Setelah di Marwah, tahallul, twing. Selesai umrohnya. Habis itu Bu, habis itu sudah boleh pakai baju lagi yang laki-laki. Perempuan sudah pakai boleh cadar atau niqab. Ya, laki-laki mau pakai sepatu boleh. Ya. Nah, habis itu kemana Bu? Ya ke hotel. Nunggu apa Bu? Nunggu tanggal 8 Zulhijjah.
Berarti Bu, selama itu yang dikerjakan apa? Selama itu yang dikerjakan adalah bolak-balik ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat wajib. Jangan sampai kita itu anak-anak malas. Di sini aja gitu kan ya, jangan. Rugi kita itu pergi ke Mekah pakai duit. Jangan sampai terlewatkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa? 1 sama dengan 100.000. Rugi kan? Sayang banget mumpung di sana. Ya. Mudah-mudahan hotelnya dekat, jadi tidak begitu inian. Kadang-kadang ada yang dari duhur sampai asar, ada yang asar sampai isya, duhurnya nggak sholat di Masjidil Haram. Itu kalau hotelnya jauh. Makanya kalau Haji Plus itu mahal karena hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Akhirnya setiap waktu dia mengerjakannya di Masjidil Haram. Kalau yang OHNA reguler harus naik bis dulu, harus jalan dulu. Otomatis ada bagian-bagian sholat yang tidak dilaksanakan di Masjidil Haram. Karena kita harus saving energi. Kenapa? Tanggal 8 baru mau melaksanakan haji. Bu, selama menunggu itu, selain itu apa lagi yang dikerjakan? Ya tawaf-tawaf sunnah. Ketika misalnya pergi ke Masjidil Haram jam 3 itu anak-anak ya, pergi Masjidil Haram jam 3 dini hari sebelum subuh, tawaf dulu. Sambil sholat tahajud, nunggu subuh gitu. Sholat duha. Nah, kadang-kadang ada yang habis subuh baru tawaf. Terserah. Nah, balik lagi ke hotelnya. Bu, saya mau umrohin misalnya almarhum siapa? Ya silahkan di waktu menunggu itu. Nah, tanggal 8 Zulhijjah kita akan disuruh ihram lagi. Sekarang ihram untuk haji, niat untuk haji. Nah, karena kita itu ada di Mekah sudah, kita ihramnya seperti mikotnya seperti orang Mekah dari hotel masing-masing. Jadi mandi lagi, Bu, mandi lagi. Masih boleh pakai wangi-wangian. Pakai baju ihram, sholat sunnah ihram, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, habis itu turun ke lobi, bawa barang-barangnya semuanya sampai di bis. Kita itu harus banyak berdoa, banyak bertalbiyah. Ya, biasanya dituntunnya untuk ihram itu anak-anak di lobi. Ya, ketika di lobi karena di bis itu tidak sesuai dengan rombongan kadang-kadang ya, campur-campur. Jadi semua kloter itu anak-anak dikumpulkan di lobi, siapa yang dapat bis duluan suruh naik. Dituntun untuk niat hajinya biasanya di lobi hotel. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika sudah terucap itu anak-anak, berlaku lagi larangan haji. Ya. Bis berangkat menuju Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf besoknya. Ada lagi yang tidak ke Arafah tanggal 8, tapi pergi ke Mina. Nah, ini untuk yang menyediakan bis khusus. Dia minta, kelompok saya mau ke Mina. Jadi bisnya tidak menuju ke Arafah. Jadi kalau yang biasa menuju ke Arafah tanggal 8, ada yang menuju ke Mina. Ini yang mau ambil tarwiyah. Ya. Ibu mau ceritakan yang reguler aja, yang pergi ke Arafah. Ya. Karena kalau yang ini plus nih biasanya ya, yang ada kelompok bimbingan hajinya. Nah, kalau yang di Arafah tanggal 9 Zulhijjah dia mau wukuf. Selama menunggu ngapain Bu di mana di Arafah? Ya berdoa, berzikir. Sholatnya di qashar terus. Jadi 2 semuanya, kecuali maghrib tetap 3. Ya, berdoa dan ingat kita lagi ihram, enggak boleh larangan-larangan itu dilaksanakan, enggak boleh. Dalam posisi ihram. Berarti kalau mau rambut jangan disisir-sisir, terutama yang khawatir rontok. Kemudian apa Bu? Kemudian tanggal 9 Zulhijjahnya setelah duhur dia sholat duhur dan asar dijamak takdim qashar, kemudian mengikuti khutbah Arafah, khutbah wukuf ya, kemudian banyak berzikir dan berdoa, semua dipanjatkan sampai maghrib. Bu, sampai habis doanya. Iya, semuanya didoain. Jangan kita doang anak. Kalau punya anak, anaknya didoain. Kalau punya siapa didoain semua.
Sudah maghrib, kita akan pergi ke Musdalifah. Ya, kalau yang sampai Isya belum belum ada bisnya, misalnya mau sholat di Arafah, keburu sholat di Arafah. Tetapi kalau ada yang sudah dibawa ke Musdalifah, maghrib dan Isyanya dikerjakan di Musdalifah. Ya, tergantung bis. Ya. Nah, sampai di Musdalifah itu mabit, nginep yang seperti Bung Zil bilang, cari kerikil. Kalau sudah subuh atau menjelang subuh, yang penting lewat dari jam 12 malam, dibawa ke Mina. Kalau plus, biasanya dibawa ke Mekah. Boleh, Bu? Oh, boleh banget. Ya, dibawa ke Mina. Dibawa ke tenda di Mina. Untuk apa? Untuk melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 besok harinya. Ya. Jadi nunggu melempar jumrohnya, afdolnya itu anak-anak ba'da zawal ya duhur. Tetapi kalau orang Indonesia biasanya di setting waktunya tidak di waktu yang utama untuk menghindari kontak fisik dengan yang negara yang badan-badannya gede. Nah, tanggal 10 apa yang dilempar? Hanya jumroh Aqabah. Kalau sudah jumroh Aqabah, ini sudah boleh bertahalul awal. Kalau sudah melempar jumroh Aqabah di tanggal 10, jamaah haji sudah boleh bertahalul awal. Twing, dipotong. Kalau dapat tukang cukur, gundul di situ. Tetapi kalau nggak dapat, yang penting dipotong 3 helai. Sembari mencari tukang cukur. Kalau nggak dapat ya nanti sedapatnya. Karena ini anak-anak. Karena kalau nggak punya janjian, misalnya ada orang biasanya bawa si alat cukur, tapi kalau misalnya terlalu banyak yang minta dicukurin, kasihan juga kan ya. Kemudian nginep ya, tanggal 11 pergi lagi ke tempat pelemparan jumroh, tiga-tiganya dilempar, ula, usto, Aqabah dilempar, balik lagi ke ke tenda, nginep lagi, ya. Tanggal 12-nya melempar lagi, ula, usto, Aqabah dilempar, masing-masing 7. Habis itu balik lagi ke tenda. Kalau ambil nafal awal, tanggal 12 Zulhijjah, ini sudah pergi ke Mekah, sudah dibawa ke Mekah. Tetapi kalau ambil nafar sani, ya, yang bawa kerikil minimal 70 kata Bung Zil, itu masih nginep lagi di Mina. Ya. Nah, kalau yang plus biasanya ambil nafar sani. Karena yang plus sudah selesai urusan Mekahnya. Biasanya ambil nafar sani. Yang reguler biasanya ambil nafar awal. Tanggal 12 sudah balik ke Mekah. Sampai di Mekah, Bu, ya pergi ke hotel dulu, naruh barang. Habis itu pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji yang rukun. Tawaf 7 kali, kemudian berdoa, sholat dulu ya di Maqam Ibrahim, habis itu berdoa di Hijr Ismail, berdoa di Multazam. Oh ya, Ibu belum menerangin Hijr Ismail ya. Berdoa di Multazam, habis itu minum air zam-zam, habis itu pergi ke Mas'a untuk sa'i. Sa'i selesai, silahkan tahlul sani. Selesai sudah hajinya. Mudah-mudahan mabrur. Begitu, Bu, kalau tamattu iya. Kalau ifrat kebalikannya, haji dulu baru umroh. Ya. Kalau kiron, Bu, sekaligus ketika ihram 2. Niat haji, niat umroh. Ketika tawafnya untuk haji, untuk umroh. Ya, ketika sa'inya untuk haji, untuk umroh. Itu kalau kiron. Gampang, Bu, gampang banget. Ya. Nah, Ibu tadi baru ingat yang tentang Hijr Ismail ya. Hijr Ismail ini kalian bisa sholat di sana atau berdoa di sana ketika sudah menunggu, anak-anak sudah menunggu tanggal 8 Zulhijjah, ketika kalian sudah bebas selesai melaksanakan umroh ya. Jadi usahakan misalnya kayaknya saya ini bisa masuk ke sana habis subuh misalnya. Habis subuh masih sepi, sweet masuk. Gitu. Dipantau-pantau. Oh, kayaknya ini lagi sepi, masuk gitu kan ya. Tapi jangan sendirian. Kata Nabi, masuk ke Hijr Ismail yang kayak busur itu anak, itu sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Doa mustajab, sholat juga
sholat sunnah boleh. Kemudian kalau bisa, kalau mumpung lagi ada di Hijri Ismail, melipir dikit-dikit sampai ke rukun Yamani. Jangan sampai tidak disentuh. Kalau yang kemarin-kemarin hanya pakai isyarat, karena sunnah disentuh anak rukun Yamani itu sunnah disentuh. Ya, yang kalau tawaf kita mulai dengan Robbana Atina itu sudah sentuh. Jadi usahakan juga untuk menyentuh. Ya. Bu, buat apa Bu? Itu tuntunannya Nabi. Kalau bukan Nabi yang ngajarin, kata Umar bin Khattab, saya mencium kamu, Hajar Aswad, karena aku pernah melihat Nabi menciummu. Itu semua anak-anak manasik dari Nabi, tata cara dari yang diajarkan oleh Nabi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Selesai Bu, selesai. Ya. Saran Bu Rumzil, kalian banyak menonton YouTube yang yang aslinya di sana, supaya cuman bukan cuman ceritanya Bu Rumzil gitu. Jadi oh ini yang kata Bu Rumzil, oh ini yang kata Bu Rumzil gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, anak Ibu akhir sampai di sini ya. Tapi jangan live dulu, kita foto dulu nih. Ya, jangan live dulu. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sekarang inian di itu